Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Desika Fatila. Saya mahasiswi PGSD semester 3, yaitu saya kelas 3R. Di sini saya membuat video dengan proyek UAS Pendidikan IPA Sekolah Dasar. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan dengan materi pengaruh gaya terhadap benda. Di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis project atau bisa dibilang project based learning. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan project, peserta didik juga dapat memproyeksikan pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik juga dapat mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, peserta didik menjawab salam dari guru. Lalu yang kedua, peserta didik berdoa bersama untuk memulai pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik diabsen kehadirannya oleh guru. Lalu yang keempat, peserta didik dan guru mengecek kesiapan belajar, kerapihan, dan kebersihan kelas. Lalu yang kelima, peserta didik memperhatikan video ice breaking yang ditampilkan oleh guru agar peserta didik itu dapat semangat pembelajaran hari ini. Lalu yang terakhir, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, di sini ada video ice breaking tentang pengaruh gaya terhadap benda. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini memiliki 7 sintaks. Nah, yang pertama, sintaks pertama adalah identifikasi masalah atau pertanyaan atau project introduction. Nah, yang pertama, peserta didik diminta untuk mengamati mobil-mobilan yang dibawa oleh guru. Nah, jadi saya membuat mobil-mobilan sederhana. Ini adalah salah satu contoh pengaruh gaya terhadap benda. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Di sini tuh ada botol, sedotan, balon, tutup botol. Lalu di sini ada tusuk sate. Terus di sini juga ada sedotan lagi. Di sini juga saya mewarnai menggunakan cat tuh, agar terlihat lebih menarik. Yang kedua yaitu peserta didik mengidentifikasi dan diberikan pertanyaan, kira-kira kenapa mobil tersebut itu bisa berjalan. Nah, jawaban peserta didiknya karena ada bannya, Bu. Kalau misalkan tidak ada bannya, tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan. Nah, ada juga yang menjawab karena ada balonnya, Bu, gitu. Tapi jawaban yang diharapkan oleh gurunya yaitu karena adanya pengaruh gaya, Bu, terhadap mobil-mobil tersebut, gitu. Nah, setelah itu, yang ketiga, peserta didik diberikan penjelasan materi berupa PowerPoint dari guru. Nah, di sini ada PowerPoint yang saya gunakan gitu. Di sini ada materi tentang gaya dan pengaruh gaya terhadap benda itu ada apa saja. Dan di sini saya ada contoh-contohnya. Nah, lanjut kita masuk ke sintaks yang kedua, yaitu perencanaan project atau project planning. Yang pertama, peserta didik ditugaskan untuk membuat kelompok 3-4 orang. Nah, lalu yang kedua, peserta didik juga menyimak penjelasan guru tentang project yang akan dikerjakan, yaitu dengan membuat mobil-mobilan dari alat dan bahan yang sederhana gitu. Karena mobil tersebut itu bisa dikaitkan dengan pengaruh gaya terhadap benda. Lalu yang ketiga, peserta didik dibagikan lembar kerja oleh guru untuk setiap kelompok. Nah, lalu yang terakhir, proyek ini akan dilakukan di rumah untuk pengumpulan proyek dan presentasinya itu akan dilakukan minggu depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Jadi saya akan membuat proyek nih untuk peserta didik dengan membuat mobil-mobilan terbuat dari alat dan bahan yang sederhana gitu. Yang sudah saya contohkan gitu di awal. Nah, kenapa saya memilih untuk membuat mobil-mobil terbuat dari alat dan bahan yang sederhana? Karena mobil-mobilan itu tuh sudah mencakup 3 pengaruh contoh gaya terhadap benda, karena pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5 dan mobil-mobilan ini termasuk mencakup 3 gitu. Nah, tapi project ini bukan hanya semata-mata untuk
project saja, tapi project ini juga diadakan perlombaan gitu. Perlombaan untuk setiap kelompok. Nah, project ini dinilai dari desain, kecepatan, modifikasi, dan nanti presentasi di depan kelas. Nah, bukan hanya membuat barang nyatanya saja, tapi saya akan melakukan analisis pertanyaan gitu. Yang pertama, gaya apa saja yang bekerja pada mobil buatanmu saat bergerak. Lalu peserta didik itu bisa menjelaskan itu. Nah, lalu yang kedua, faktor apa saja yang menjadikan mobil itu tuh bisa bergerak dengan cepat. Nah, di sini ada contoh juga lembar kerja yang sudah diisi oleh peserta didiknya. Ya, mungkin lembar kerja saya seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke sintaks yang ketiga, yaitu pengumpulan informasi dan riset atau research and information gathering. Nah, jadi yang pertama, peserta didik ini dapat mencari informasi pembuatan mobil-mobilan, bisa dari buku ataupun internet. Lalu yang kedua, peserta didik juga dapat bertanya nih kepada orang tua ataupun guru untuk melakukan proyek tersebut gitu. Nah, lalu sintaks yang keempat adalah pengembangan proyek atau project development. Yang pertama, peserta didik mulai mengembangkan proyek mereka gitu. Dari hasil proyek itu nanti bisa berupa presentasi seperti itu. Lalu sintaks yang kelima yaitu penerapan atau implementation. Nah, yang pertama, peserta didik ini juga dapat melaksanakan nih proyek yang mereka buat. Proyek ini juga dilakukan dengan cara presentasi di depan kelas gitu. Lalu sintaks 6, presentasi atau presentation. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua, peserta didik juga diminta nih untuk menjelaskan tahapan proses proyek yang mereka buat dari awal hingga akhir gitu. Nah, nanti di proyek ini siswa itu juga dikasih pertanyaan analisis, kira-kira mobil tersebut itu kenapa bisa berjalan, apa faktornya, dan gaya apa saja yang ada di dalamnya gitu. Nah, lalu sintaks yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Peserta didik, yang pertama, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, peserta didik mendapatkan nilai dari soal evaluasi yang telah dikerjakan. Jadi peserta didik ini nanti dikasih soal evaluasi berupa pilihan ganda, yaitu 10 nomor gitu. Nah, lalu yang ketiga, peserta didik juga dievaluasi hasil proyeknya serta proses pengerjaannya oleh guru. Lalu yang terakhir, peserta didik melakukan refleksi terhadap proyek yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, di sini ada soal evaluasi yang sudah tadi saya bilang gitu. Di sini ada yang belum diisi dan ada yang sudah diisi. Refleksi guru. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Yang kedua, apakah ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Gitu. Lalu yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran? Nah, lalu refleksi peserta didiknya. Yang pertama, apakah peserta didik ini senang dengan kegiatan belajar seperti itu? Lalu yang kedua, adakah bagian pengerjaan proyek pada pembelajaran ini yang dianggap sulit? Lalu yang ketiga, bagian mana dari materi ini yang peserta didik itu rasanya paling sulit dipahami gitu. Lalu yang keempat, bagaimana cara peserta didik ini mengatasi kesulitan tersebut. Di sini ada penutup. Yang pertama, peserta didik dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu yang kedua, peserta didik menyiapkan diri di rumah untuk kegiatan pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, peserta didik menyimak informasi mengenai pembelajaran selanjutnya. Lalu yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan berdoa. Nah, sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.